warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Manggar, Balikpapan. Judul yang kita angkat kali ini adalah di balik metodologi ada teknologi. Metodologi sering kami sampaikan adalah syarat rukun dan caranya. Di situ ada energi, ada potensi yang ditembakkan. Nah, kemudian kalau semua variabel itu kita kuasai, variabel itu item-item ya, yang membentuk sistem dari energi yang ditembakkan menjadi potensi untuk goal-goal tertentu. Maka endingnya di balik itu semua ada teknologi. Quran di dalam mushaf yang menyampaikan ya, la ilaha illallah adalah namaku, dia adalah aku. Maka barang siapa yang beserta aku, maka masuk dalam bentengku dan dalam perlindunganku. Tidak mendatangkan mudarat antara bumi dan langit bagi siapa yang beserta dengan aku. Berarti ada teknologi yang maha dahsyat ya, jika manusia telah bisa beserta dengan Allah. Dia terkapsul ya, dan dijauhkan daripada mara bahaya ataupun mudarat. Dia terkapsul oleh gelombang nur ilahiyah. Tapi ini bukan cerita tok. Nah, ini dia. Di situ hanya berupa ayat-ayat. Lah prakteknya bagaimana? Breakdownnya bagaimana? Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita asah terus ya, adaptasi dengan metodologi, kita akan ketemu dengan variabel. Satu hal itu kalau kita breakdown, semakin tinggi, semakin halus kita breakdownnya, maka semakin banyak variabel-variabelnya. Jadi inilah ya, kalau kau menguasai variabel itu dan kemudian bisa memakainya dan energinya juga bisa loading, maka kau berarti punya teknologi. Walaupun ini masih sifatnya metafisika. Lah contohnya misalkan ya, sebuah tank, walaupun dia dibikin dengan teknologi yang sangat canggih, tapi kalau tidak dioperasionalkan dengan ahlinya, kemudian ada kesalahan-kesalahan teknis, maka tank itu pun tidak banyak berbuah manfaat kepada orangnya misalkan ya. Nah, variabelnya tank contohnya ya, bahannya ya, jadi bahan bajanya seperti apa, ketebalannya dan sebagainya. Kemudian peluru, kemudian cara operasionalannya, kemudian deteksi radarnya, kemudian kecepatannya, kemudian akurasi penembakannya, kemudian bahan bakarnya, kemudian macam-macam ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu contohnya variabel-variabel. Di balik metodologi ini ya, syarat rukun dan caranya itu nanti terbreakdown menjadi banyak sekali variabel. Nah, kalau kau sudah melihat ada variabel itu, karena ini metafisik ya, hanya orang-orang sering praktek nanti baru akan ketemu variabelnya. Kalau lama-lama praktek akan ketemu variabelnya dan ketemu teknologinya. Nah, biasanya kalau praktek di tempat kami ya, itu siapapun yang lazim dia ubudiyah di lapangan,
baru dia akan ketemu teknologi. Pernah suatu saat ya, Profesor Dr. Jenderal Syedhi Syekh Hadirnya sampaikan ya, untuk masalah menzikirkan dunia, kalian jangan ikut-ikut ya. Generator kalian masih kecil, begitu ya. Itu urusan ayah. Nah, berarti apa? Ada variabel-variabel yang kita harus lewati itu. Yang intinya, jika seluruh variabel itu berubah menjadi sistem yang isinya outputnya adalah energi atau potensi sekian yang melebihi daripada kasus yang dipermasalahkan, maka kau wajib pasti menang. Nah, ini dia ya. Saat mana kau menang, saat mana kalah, kau akan menang jika seluruh variabel itu berubah menjadi sistem, dan sistem menjadi satuan energi totalitas saja. Dan jika energinya menangmu lebih tinggi daripada energi kalah, maka kau pasti akan menang. Mulai taktik, strategi ya, loading energi, kemudian medan lapangan, perhitungan-perhitungan di lapangan. Kalau itu kau kuasai, menjadi satuan energi yang potensial lebih besar daripada masalahnya, maka kita wajib menang. Nah, sebetulnya di mukadimah ayat tadi ya, di pertama, jika kau beserta Allah, maka tidak akan menjadi mudarat antara bumi dan langit. Berarti ini adalah teknologi metafisika yang menggandeng energi nur kalimatullahil ulya yang maha dahsyat, maha ultrasonor, yang sumbernya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala sendiri. Kita menggandeng sesuatu yang unlimited, undefinisi, undeskripsi. Ini enggak sembarangan orang ya. Karena menggandeng yang unlimited berarti kau harus nol. Juga kau harus tanpa pamrih. Bahkan keinginanmu, harapanmu, khayalanmu, angan-anganmu wajib nol. Baru kau bisa berhampir akan gelombang dan dimensional Allah itu sendiri. Kalau sudah begitu, berarti kau sebetulnya telah mendapatkan ya akses gelombang energi yang maha mutlak itu sendiri. Ya, energinya ya, gelombang energi yang maha mutlak. Tinggal kau kuasai dengan teknologinya, tekniknya di lapangan, strategi. Makanya mohon maaf ya, kalau kami punya program, walaupun kesannya ngawur Pak Rohim, tapi mohon maaf ya, catatan ini ya, saya nggak pernah gagal. Walaupun nggak ada manpower, nggak ada dana, nggak ada apa, tapi tetap kami hitung energinya, kami tembakkan, tetap tidak pernah gagal. Walaupun saya bukan orang hebat, saya biasa saja ya. Semua yang saya bidik tidak pernah gagal ya. Nah, karena menang itu nanti ada dua cara ya. Di dimensi yang sama, kau akan adu mekanik dengan dia ya, adu strategi. Nah, jika musuhmu itu lebih berat, lebih dominan ya daripada kamu, logikanya kamu pasti akan kalah, betul ya? Jika tidak menang di satu dimensi yang sama, ada teknik yang kedua, bro. Maju saja sampai kau terhenti di batas ambang gelombang dimensi kesadaranmu. Begitu kau lenyap, hilang kesadaranmu, tahu-tahu kau terbangun, sudah naik dimensi. Nah, yang kedua adalah menang lewat naiknya dimensimu. Begitu kau naik dimensi lebih tinggi, maka musuhmu hanya sebatas fata morgana. Awalnya di dimensi yang sama, tapi karena kau telah berserta gelombang mutlak, mutlak itu gak bisa kau setel ya, gak bisa kau atur. Kau hanya boleh maju saja mati-matian. Jangan berpikir, jangan tolak kanan tolak kiri,
berhenti atau apalagi mundur ke belakang, maju saja, kau kalah pasti. Tapi karena kau maju, kau terhenti di batas ambang kesadaranmu, tahu-tahu kau sudah naik dimensi, dan tahu-tahu musuh menjadi fata morgana. Demikian juga masalah dunia ya. Jika kau di dunia yang sama dengan masalahmu, nggak akan pernah selesai masalahmu. Hutang kek, apa kek, nggak pernah bisa lolos kamu tuh. Karena di dunia kau bagian kecil dari dunia. Jika kau bagian kecil, ya, maka secara rumus tadi ya, potensial energi, kamu bagian kecil dari dunia, maka kau energimu nggak mungkin bisa melawan dunia, betul nggak? Tapi ada teknik yang kedua ya, maju saja, jangan berpikir sampai hilang kemampuanmu, terhenti, maka tahu-tahu kau telah sadar ada di dimensi yang di atasnya atau naik ke dimensi yang berbeda ya. Maka berlaku rumus a higher dimension command lower dimension. Dimensi lebih tinggi akan otomatis dominan, menang, mempengaruhi atau mengalahkan dimensi yang di bawahnya. Contohnya, seorang Jet Li jago main silat kungfu ya. Tapi Jet Li di dalam film kira-kira menang mana sama yang nonton? Kira-kira menang yang nonton ya. Walaupun dia canggih, bisa terbang, bisa apa, misalkan gitu ya. Tapi kalau penontonnya ada di dimensi yang di atasnya dia main film, di dalam film, maka otomatis pasti menang yang nonton. Atau ada orang ya, dia jago di alam mimpi ya, saat mimpi rasanya nyata di alam mimpi. Kamu tersadar ya, lihat dia menggigil. Kamu tahu gak kalau dia mimpi? Tahu. Kira-kira menang mana? Dia yang bermimpi atau kau yang sadar? Yang sadar. Kau keplak saja baru bangun dia, tuh kan? Iya kan? Tangi, jangan tidur. Hilang saktiannya, tuh kan? Nah, demikianlah gambaran ya. Jika kau menguasai teknik naik gelombang, kau dijamin akan menang ya. Nah, kapan kau telah dijamin tidak bersentuhan dengan benturan dengan musuh lawanmu? Apabila kau telah naik ke dimensi lebih tinggi, maka lawanmu gak mungkin bisa menyentuhmu, gak mungkin ada benturan. Ini kami trial ya. Kami goblok-goblokan orang ya, maki-maki orang, seenakku, dakwah seenakku, bayar dan sebagainya, tapi tidak tersentuh dengan mara bahaya dunia. Betul ya? Betul gak? Betul. Orang normal kalau di dimensi yang sama, ada yang gak sopan saja sudah dibantai orang, habis, betul ya? Salah ngomong habis, betul gak? Itu sengaja kami tunjukkan ya, dengan ilmu ini kau naik ke dimensi yang sangat tinggi, tidak terjangkau lagi oleh mudarat atau masalah apapun di dunia ini. Seenakku ya, tapi tetap rumusnya, ketika saya tebarkan gula, maka semut pasti datang. Walaupun saya sampaikan gak manis ya, tapi semutnya pasti akan datang. Berapa ribu orang saya tolak di WA saya ya, berapa ribu orang saya blokir di Facebook saya, tetap saya akan dicari orang di seluruh dunia. Tepuk tangan. Banyak orang protes ya, kenapa dakwahnya taklim ma'rifat kok maki-maki orang? Terserah gua ya. Kenapa kok membayar? Terserah gua ya. Kenapa enggak pakai sopan santun? Terserah gua. Karena saya telah menang dimensi, maka hukumnya dimensi di bawahnya wajib tunduk, patuh, kalah atau ngikut menurut daripada dimensi yang lebih tinggi. Padahal di sini ada keramatnya nggak Pak Rohim? Tidak. Ada nggak kepandaian? Tidak ada. Ada nggak latar belakang yang membuat kau wow? Tidak ada. Rumusnya terbalik ya. Di sini kau membuat dirimu nol, dan selanjutnya teknik menggandeng yang maha mutlak. Di luar orang dibikin hebat, pintar,
tapi tidak ada kemutlakannya. Nah, mutlak itu pasti telah melewati batas ambang dimensional. Lihat ya, deret ukur ya, deret hitung ya. 1, 2 sampai 70 juta miliar misalkan. Tetap ada angkanya tuh enggak? Tapi begitu telah pindah dimensi, dia berubah menjadi konstanta infinity atau absolute atau mutlak. Yang di situ tidak ada lagi nilai positif negatif ya. Min X dimutlakan sama dengan plus X dimutlakan sama dengan X dimutlakan sama dengan X. Nah ini dia. Berarti kau telah ada di dimensi yang tidak terpengaruh positif negatif benar salah baik buruk, atau tidak dipengaruhi oleh mudarat apapun dari seluruh arah. Maka itu berlaku tidak mendatangkan mudarat antara bumi dan langit bagi siapa yang telah berserta Allah. Dia sebetulnya terkapsul oleh gelombang mutlak. Nah, kuasai ya. Belajar bikin case by case ya. Nah, kita pernah trial ya, nggak punya uang, kita cari tanah, dapat tanah ya. Walaupun nimbaknya waktu dengan jualan nasi goreng ya. Ya, sejarah gitu ya. Nah, tapi jangan berpikir jangan pulang kalau belum subuh ya gitu kan. Saya dikasih gitu ya. Tahu-tahu 3 bulan ya, kita dapat tanah loh, aneh ya. Kemudian saya tugasi, mulailah bergerak ya, dimulai dengan tanam alpukat itu Pak Fauzi itu. Dan semprot, jangan berpikir, kerjakan saja. Lama-lama nggak jauh ya, kita membangun dengan tanpa uang, tanpa pasukan. Kemudian uangnya datang sendiri, pasukannya datang sendiri. Akhirnya sampai sekarang pembangunan nggak pernah berhenti ya. Padahal nilai sudah miliar apa? Mirmar ya, miliar sembola. Pokoknya yang duit banyak itu deh ya. Dan kita nggak pernah berhenti ya, bangun ya. Satu suruh kita bangun besar ya. Nah, nama saya seorang teknolog gendeng ya. Kita paralelkan ya, siap-siap dengan Balikpapan ya. Nggak punya uang, nggak punya pasukan dah. Orangnya melarat semua, tapi jangan khawatir ya. Membangun surau itu bukan membangun fisik ya, tapi membangun metafisik. Bangunanmu itu bangunan metafisika di akhirat ya. Cuma terlihat oleh mata kepala zahirmu, wujudnya seperti bangunan fisik ya. Maka jika bangunan fisik, rumusnya kau harus lewati dulu standar syarat rukun, yaitu kau harus punya uang, kau punya gambar, kau punya orang, kau didukung dengan infrastruktur dan sebagainya. Tapi kalau kau membangun metafisik, kau membangun kerajaan Allah ya, di dunia, maka syarat rukunnya adalah kau harus beserta Allah itu sendiri. Itu rumusnya ya. Jangan tertipu dengan fata morgana, kamuflase. Kau nggak punya uang, punya nanti itu. Kau nggak punya pasukan, ada itu, nggak usah khawatir ya. Pak Rohim, bener apa kak? Di sana orang kampung ya yang melihat pembangunan di Lamongan, orang kampung ngelihatnya pasukan berjubah putih, ya Pak? Dan kemudian ada yang video call ya, live ya, video call hanya suaranya terhenti. Seseorang ya, orang itu dari Wajo, dari apa? Namanya daerahnya apa namanya? Wajo. Satu lagi Kira ya. Namanya Bang Andi Aswar. Dia video call sama anak istrinya. Padahal kaosnya merah ya, warna kayak gitu. Nah, celana pendeknya krem, berbalut lumpur. Dilihatnya pakai baju ihram, di sampingnya Ka'bah. Lah aneh ya. Ya pakai lo. Itu live lo ya, beneran lo ya. Nah, dan juga di sana aneh ya. Kita kerja mulai pagi sampai jam 3 pagi, betul enggak? Ya pakai sampai jam 3 pagi, enggak manusiawi. Memang bukan manusia bekerja ya. Nah, itu kita buktikan ya. Rumus-rumusnya telah kita kuasai ya, maka kita bisa tuangkan itu sebagai metodologi dan lanjut agar orang-orang yang berabdi berbakti di ubudiyah pembangunan di lapangan akan ketemu dengan teknologi. Nah, kalau sudah ketemu teknologinya, siapa yang menguasai teknologinya, dia akan menguasai dunia ini. Nah, teknologi tertinggi sekarang di dunia adalah teknologi nuklir.
Nah, kita tahu teknologi metafisika, kebalikan nuklir, yaitu bentukan dua gaya atau lebih akan membentuk resultante gaya baru. Kalau nuklir adalah perpecahan inti ya, dua gaya atau lebih ya, dengan reaksi fisi atau fusi, sehingga apa? Benturan inti atom yang tidak beraturan akan menimbulkan daya ledak yang sangat dahsyat. Itu listrik, apa? Nuklir. Kalau kita kebalikannya ya, adanya benturan banyak gaya yang dahsyat, kita bentur-benturkan sehingga untuk membentuk resultante gaya baru yang energinya jauh lebih dahsyat, yang tidak terlihat, yang tidak terbaca oleh radar dan juga panca indera manusia. Tapi gelombang energinya ada, kita tembakkan kemana-mana, dan ternyata tidak ada yang gagal. Nah, ternyata untuk sholat ada teknologinya. Betul nggak Pak Rahim? Pak Tamin, ada nggak sholat teknologinya? Wasilah, betul nggak? Ternyata zikir ada teknologinya. Apa itu? Wasilah, betul ya? Demikian juga ibadahmu ada teknologinya. Apa itu? Wasilah. Maka kuasailah teknologi wasilah itu. Untuk apapun, samakan gelombang dan frekuensimu. Maka jika pas di gelombang frekuensi itu, sebenarnya kau telah beserta yang punya siaran di gelombang itu ya. Siapa yang siaran itu? Allahu subhanahu wa ta'ala. Kau telah ketemu gelombangnya ya, kau telah ketemu pembawa gelombangnya, maka ujungnya adalah Allah sendiri ya. Maka dijamin kau terkapsul ya. Tinggal bagaimana gelombang itu kau aplikasikan ya, kau tembakkan dengan teknologinya ya. Energinya sudah punya ya. Barang siapa beserta dengan Allah, maka tadi ya, tidak mendarat mudarat bumi dan langit. Kau telah tahu cara beserta Allah. Tinggal bagaimana kau, jika menguasai tembak laser ya, bagaimana kau tahu cara menembaknya, cara ngisi lasernya ya. Jangan sampai ini membunuhmu. Nah itu ya. Kau telah tahu cara beserta dengan Allah, maka kau pelajari teknologinya sehingga menjadi manfaat di kehidupanmu dunia dan akhirat. Bahkan amal ini bisa menembus kubur, barzah, malakut, jabarut, rohan, robani ya. Betul enggak? Kau buktikan? Dibuktikan ya. Nah, saya sebut namanya Pak Yatim. Pak Yatim Tangerang. Ya, ini kan saya live ya. Waktu dia baiat di Jakarta ketemu saya. Setelah baiat dia pamit, "Abang Guru, saya boleh minta airnya? Saya mau ziarah kepada bapak saya di desa. Di desa ini kalau nggak salah daerah Jawa Tengah ya. Dia tinggal di Tangerang ya, Tangerang ya. Kemudian kan saya balik ke Gresik ya. Dia balik ke Tangerang, ketemunya di Jakarta. Suatu saat waktu lebaran dia menghubungi saya. Kemudian kepingin datang saat lebaran tuh ya. Diajaklah istrinya. Nah, bawa kendaraan. Waktu ketemu dia cerita, "Abang Guru, air yang dikasihkan kepada saya dulu air apa ya? Waktu saya siramkan ke makam orang tua, saya lihat itu penghuni kubur semuanya bangun minta airnya loh. Saya melek, saya kucek-kucek mata, loh tapi kok ya ada? Saya cubit-cubit loh, kok masih ada?" Pak Yatim ya, Pak Yatim Tangerang, nanti bisa respon ya di video saya. Dia nanya, "Itu alam apa Bang Guru? Itu alam nyata apa enggak nyata?" Saya tanya, "Kau kucek-kucek ada enggak matamu bisa lihat?" "Masih." "Kau cubit-cubit tanganmu masih enggak itu?" "Masih." Sadar itu. Nah akhirnya dia cerita, "Saya ingat itu di dekat makam bapak saya itu ada tetangga dia yang orangnya baik. Akhirnya dikasihlah air itu ke orang itu, ke makamnya orang itu. Ternyata air itu tembus sampai alam kubur." Nah itu dia ya. Dan dia datang sendiri testimoni, bukan saya tanya-tanya, enggak. Dia datang kemudian cerita dengan heran-heran. Akhirnya dia sekarang pejuang tangguh ya. Pak Yatim Makassar ya. Makassar apa? Tangerang ya. Dan istrinya Bu Yatim ya. Nah itu. Dan dia ketemu banyak fenomena ya.
Cuman nggak perlu kita bahas fenomena, nanti biar nggak larut kita main fenomena kayak odong-odong ya. Nggak perlu. Tapi kau sudah buktikan ya, amalmu ini bisa menembus langit, bahkan air tawajud itu bisa menembus seluruh alam lapisan dimensional ya. Jadi kau telah tahu cara berhampiran akan Allah, berarti kau sebetulnya ada loading energi yang maha dahsyat. Kemudian kau kejarlah belajar teknologinya ya. Walaupun ya kau di dunia diajari cari ridho dan sebagainya, tapi kalau kau nggak menguasai teknologinya, kau nggak akan menang lawan masalahmu ya, gitu masalahnya ya. Dan kalau kau kalah dengan masalahmu, kau nggak akan naik kelas ya, karena kau akan hadapi yang itu saja. Cobalah seperti Mr. TM ya, nggak terlihat kerja ya, nggak terlihat sibuk ya, gembira saja, bahagia, bebas merdeka, tapi kok di mana-mana kok menang saja ya. Apa aja yang dimau Mr. TM kok jadi ya, aneh ya. Mr. TM keramat gak Mr. TM ini? Enggak. Sakti gak saya ini? Kaya gak? Enggak. Cuman saya itu beserta yang maha keramat, beserta yang maha sakti, beserta yang maha kaya. Ludes semuanya ya. Bahkan ulama-ulama dunia ya, saya goblok-goblokan, gak satu pun loh yang berani bantah loh. Itu mereka punya cocot loh ya, punya spionase loh ya, punya mata-mata loh ya, punya pendengaran loh ya. Enggak satu pun itu tentang syahadat yang membantah loh. Berapa ribu orang mereka, berapa juta jamaahnya ya, enggak satu pun ya. Tentang cara mengingat Allah enggak ada yang ngerti ya tentang ya. Cuman saya ini orang biasa ya, jadi enggak banyak orang tahu, enggak banyak orang kenal ya. Tapi kalau saya ini salah, logikanya sudah banyak nggak yang laporan ke polisi? Saya tanya. Banyak. Loh kenapa nggak bisa dihukum? Jika ini benar ya. Yang salah adalah nalar berpikir logikanya orang-orang. Mereka menyalahkan saya. Tapi kenapa kok saya nggak dihukum? Kan aneh ya. Ya bukan loh. Itu Mr. TM itu mengajar aliran sesat. Loh, saya di publik loh ini. Aliran sesat biasanya sembunyi-sembunyi, betul gak? Contohnya NII ya, kalau banyak ditutup mata, dibawa ke pakai mobil ya kak, di dogma ini itu loh. Saya di publik loh. Berapa banyak polisi yang ikut ke sini? Banyak ya? Banyak. Kemarin tentara ya betul ya, yang banyak ya. Loh, tentara ikut sini, polisi ke sini ya. Ini ilmiah tinggi ya. Kalau ada orang yang bertabrakan dengan hukum ilmiah, berarti otak nalar orangnya itu yang perlu diperbaiki ya. Bukan ilmiahnya ini, bukan ya. Jadi itu logika ya. Kalau saya salah sudah dari kemarin-kemarin ya dilaporkan polisi ya, sudah ngadang di penjara ya. Harusnya gitu ya. Dan sudah dari kemarin ya, ulama-ulamanya pasti protes dengan saya itu enggak? Nyatanya enggak satu pun kan yang protes, betul enggak? Loh iya kan? Penegak hukumnya enggak protes, ulamanya enggak ada yang protes. Tapi saya kok dibilang sesat, kan aneh. Ya enggak ya? Aneh ya? Nah aneh ya, suka-sukanya Mr. TM. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. A higher dimension comment, lower dimension. Jika kau telah menguasai dimensi yang lebih tinggi, maka kau akan dominan atau menang atau mengalahkan atau mempengaruhi dimensi di bawahmu. Itulah teknologi yang maha dahsyat, teknologi maha ultrasonor, teknologi kalimatullah yang ulia, kata Profesor Dr. Kadirun Yahya, guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.